Bapak Ibu, saya percaya betul bahwa jika hari ini kita ada di gereja Tuhan, kita ada dalam rumah Tuhan, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita datang mencari Tuhan dan beribadah kepada Dia. Tuhan Yesus berkata bahwa hendaklah engkau mencari Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bahkan kita mencari Tuhan bukan karena mencari pendetanya, tetapi kita mencari benar-benar adalah ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, terkadang kita itu dibawa masuk dalam satu situasi yang mungkin berupa badai atau gelombang yang besar di dalam hidup kita. Supaya apa? Ketika kita dibawa masuk di dalam permasalahan-permasalahan yang begitu bertubi-tubi, yang begitu besar dalam hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Agar kita bisa melihat kuasa Tuhan. Ketika ada badai, ada gelombang yang terjadi dalam kehidupan kita saudaraku, maka disitulah seharusnya kita melihat yang namanya kuasa Tuhan. Kita melihat yang namanya campur tangan Tuhan. Kita melihat yang namanya ada jalan-jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, sebab setiap kita saudaraku, entah itu dari persoalan kecil, persoalan besar, itu pun pernah kita alami. Kadang kita kesulitan mungkin menghadapi keuangan dalam kehidupan kita. Kadang mungkin juga kita kesulitan menghadapi anak kita atau menantu kita, atau mertua kita, atau besan kita. Saudara, inilah yang menjadi tantangan di dalam kehidupan setiap pribadi. Kalau kita itu melewati setiap badai, pastikan bahwa kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan bahwa kita itu akan melihat yang namanya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Dari badai besar ini akan muncul yang namanya kekuatan untuk kita percaya. Untuk apa? Tetap tenang. Sebaliknya kalau kita nggak tenang saudaraku, maka kita akan muncul yang namanya kecemasan, ketakutan, yang pada intinya akan membuat berujung kepada kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Ya, nah ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Ayat selanjutnya 24. Maka datanglah murid-muridnya membangun dia, katanya, Guru, Guru, kami binasa. Ia pun bangun lalu mengharik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau pun itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25. Sama-sama 2-3. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bawa kita kepada sebuah tujuan. Di dalam hidup kita, ketika ada persoalan, apakah ada Yesus di dalamnya? Ketika ada masalah datang menghadapi setiap pergumulan dan kehidupan kita, apakah kita juga melibatkan Yesus di dalamnya? Saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-23, boleh baca di dalam ayat yang ke-23. Saudara perhatikan kata-kata ini ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan di danau itu sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 23 ini, mereka menghadapi badai. Mereka menghadapi yang namanya persoalan.
Sementara apa? Yesus itu apa? Tertidur. Bagaimana Yesus bisa tertidur, saudaraku, di dalam badai gelombang seperti itu? Secara logika manusia, bahwa di dalam badai atau dalam gelombang yang besar gak mungkin orang tertidur. Gak mungkin orang tertidur. Kenapa? Saya pernah, saudaraku, satu saat saya berangkat dari Ambon naik kapal Rinjani. Tahun berapa ya? Ada sekitar tahun 90-an atau tahun 98. Iya, tahun 90 atau 91 deh. Saya naik kapal dari Ambon ke Surabaya. Waktu itu musim gelombang yang sangat tinggi, sekitar bulan September atau Oktober. Itu musim gelombang di Indonesia bagian timur, itu musim gelombang yang sangat tinggi, saudara. Di kapal yang besar itu, saudaraku, itu dia bisa turun, ombaknya saking tingginya, kapal itu sampai nggak kelihatan. Kapal besar loh, itu kapal Rinjani, itu kapal besar. Ketika ombaknya naik, dia tinggi banget. Tetapi ketika kapalnya turun, itu nggak kelihatan apa namanya kapalnya, kelihatan ombaknya yang tinggi sekali, saudaraku. Dan semua orang itu punya perasaan yang sama. Semuanya ketakutan dan tidak ada yang bisa tidur walaupun di kelas 1. Walaupun di kelas 1, saudaraku. Tapi yang namanya kapal itu yang membawa orang di tengah-tengah lautan yang sedang bergelora. Kapten pun juga itu dia konsentrasi banget. Bahkan mereka semua ketakutan karena saking tingginya ombaknya itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita lihat ini, saudaraku, kenapa Yesus bisa tidur? Coba ditampilkan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, perhatikan kata-kata ini, marilah kita bertolak ke seberang danau. Saudara, mari kita bertolak ke seberang. Apa artinya kata bertolak? Apa artinya kata bertolak? Kenapa? Yesus itu udah tahu apa hasil dari akhir perjalanan hidup atau perjalanan perahu dari murid-muridnya. Dia berkata bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Dia udah tahu apa pasti akan jadi sampai di seberang. Tetapi apakah murid-murid tahu mereka pasti akan sampai di seberang? Ini yang menjadi masalah, saudaraku. Saudara, ketika mereka menghadapi badai, saudaraku, ketika mereka menghadapi gelombang, Yesus cuma bilang begini, mari kita bertolak ke seberang. Yesus tahu pasti akan sampai. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini, saudaraku, Yesus gak bilang bahwa akan terjadi yang namanya ombak. Enggak. Yesus gak bilang dalam perjalanan hidup kita, Yesus tahu tujuan hidup kita. Pasti kita akan sampai melewati yang namanya tujuan hidup kita, sampai kepada surga. Pasti kita akan sampai. Tapi Yesus gak bilang bahwa nanti di tahun sekian kamu akan menghadapi badai. Enggak. Yesus nggak bilang. Di tengah-tengah Yesus nggak bilang kepada para murid-muridnya, nanti kamu akan menghadapi gelombang loh. Enggak. Yesus nggak bilang. Tetapi Yesus berkata bahwa mari kita bertolak ke seberang. Dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, jika ada gelombang yang besar, percayalah bahwa kita akan sampai ke seberang. Percayalah bahwa kita akan melihat bahwa tujuan hidup kita akan tergenapi dalam hidup kita. Tapi melewatinya itu ada yang namanya gelombang. Gelombang itu bisa menjadi riak-riak yang kecil, ada riak-riak yang sedang, ada riak-riak yang begitu besar sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Seperti para murid-muridnya, saudaraku. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, Yesus nggak berbicara kepada mereka. Yesus nggak kasih tahu. Coba ditampilkan ayat 23. Sekonyong-konyonglah mengamuk angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara perhatikan, jadi Yesus nggak bilang bahwa akan terjadi gelombang. Yesus nggak bilang bahwa nanti ketika kamu menikah akan terjadi gelombang. Nanti ketika kamu berjalan berapa tahun kemudian akan terjadi gelombang. Yesus nggak bilang.
Tapi bagaimana ketika kita ada di tempat itu, ada di dalam perahu kehidupan kita, kita melibatkan Yesus walaupun Yesus tidur. Yesus tidur, kelihatannya Yesus itu nggak peduli dengan kita. Kelihatannya Yesus itu nggak mau dengar doa kita. Istilah di sini dikatakan dia tidur, tetapi sebetulnya dia sudah tahu bahwa dia bisa mengatasi segala sesuatu. Dia sudah tahu bahwa dia pasti akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para murid-muridnya. Demikian dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Ada persoalan yang terjadi dengan hidup kita, pastikan bahwa kita libatkan Yesus. Paling tidak kita berdoa, paling tidak kita datang menghampiri dia, saudaraku. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Sudah tahu hasil, Yesus sudah tahu akhir dari segala sesuatu yang akan terjadi dengan kita. Yesus nggak bilang apa yang akan terjadi di tengah-tengah, tapi dia berkata bahwa mari kita bertolak ke seberang. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, memang ada yang namanya persoalan. Persoalan itu bisa berupa yang namanya persoalan dalam rumah tangga. Persoalan itu bisa cekcok antara suami dan istri, karena dua pemikiran yang berbeda. Nah, saudara perhatikan, di situ ada Petrus, ada murid-murid yang lain. Mereka berkata apa? Kami celaka. Yesus, kamu nggak peduli kepada kami. Yesus, apakah engkau nggak peduli sama kami? Kami akan binasa. Ini perkataan-perkataan yang keluar dari sisi seorang manusia. Dari sisi seorang manusia, perkataan ini dikeluarkan tertuju kepada Yesus, maka mereka membangunkan Yesus. Saudara, Allah itu tidak bisa ditakuti dengan namanya badai. Allah itu tidak bisa diintervensi dengan kekuatan alam, karena Dia yang berkuasa atas alam, karena Dia yang berkuasa atas dunia ini. Saudara, ketika ada persoalan masalah terjadi dalam kehidupan kita, engkau punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita punya Allah yang mampu untuk meneduhkan setiap badai dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang sanggup untuk meluruskan setiap jalan yang akan kita lalui. Kita punya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan dengan sangat mudah, cuma dengan satu perkataan, diam dan tenanglah. Maka persoalan dan badai yang dihadapi oleh para murid-muridnya itu menjadi sangat tenang. Danau itu menjadi tenang, angin pun juga menjadi tenang. Segala sesuatu yang sedang kita capai dalam hari-hari ini, saudaraku, Yesus memang tidak menjanjikan jalan tol bagi kita. Ada saja jalan-jalan yang berbatu-batu, ada saja jalan yang mungkin ada lubangnya. Maka kita perlu untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini adalah sebuah rangkaian kehidupan yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Tetap aja ya, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-36 kita bisa lihat. Coba buka di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-36. Markus pasal yang keempat, dalam Injil Markus pasal 4 ayat 36. Saudara perhatikan ya, ayat ini berkata gini: mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara yang perhatikan ini, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran perikop ini? Yang pertama, ada waktunya untuk kita sendiri berdiam dengan Yesus. Ketika para murid-muridnya selesai melayani, Yesus berkata, mari kita pergi bertolak ke seberang. Yesus nggak bawa orang banyak yang mengikuti dia, tapi Yesus membawa siapa? Hanya murid-muridnya. Di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita harus punya waktu sendiri bersama dengan Yesus. Walaupun itu Yesus mengajak para murid-muridnya, tetapi saat ini Yesus bisa mengajak kita untuk apa?
ketika engkau di dalam pelayanan, ambil waktumu untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika engkau ada di dalam kesibukan pelayanan atau pekerjaanmu, atau di dalam aktivitasmu, carilah waktu yang terbaik untuk engkau berdiam diri dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan 24 jam kepada kita. Bisakah kita menyiapkan waktu 15 menit atau 30 menit untuk berdiam bersama dengan Tuhan? Waktu itu sangat penting. Kenapa? Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, supaya apa Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Ketika mereka sendiri, supaya ketika kita sendiri kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu tidak akan mungkin mengenal Tuhan kalau kita dalam kesibukan kita. Orang kalau sudah bekerja capek, gak mungkin akan duduk diam dan berdoa kepada Tuhan. Orang kalau sudah bekerja capek palingan pulang langsung tidur, benar? Tapi ketika kita capek tapi kita sudah komitmen untuk mengambil waktu untuk berdiam dengan Tuhan, saudaraku, maka disinilah kita belajar untuk bersama dengan Tuhan, untuk mengenal Dia. Ketika para murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan di dalam perahu, saudaraku, di dalam perahu, maka mereka akan melihat gelombang. Ketika mereka melihat gelombang, mereka menjadi takut. Disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan bangkit berdiri dan berkata, diam dan tenanglah. Inilah saudaraku, hal yang penting bagi kita ketika kita punya waktu dengan Tuhan, menghadapi kesulitan apapun. Kita harus belajar untuk apa? Untuk diam dan tenang. Untuk diam dan tenang. Jadi supaya kita mengenal Tuhan, kita perlu untuk tetap berdiam. Kita perlu untuk tetap berada bersama dengan Tuhan. Yang kedua apa? Ketika kita punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan, kita harus belajar meninggalkan setiap rutinitas kita, kesibukan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Untuk apa? Dikuatkan di dalam hadirat Tuhan. Saya memberikan sebuah contoh. Waktu Yesus sebelum mau melayani, dia pagi-pagi benar dia datang, dia pergi, hari kata Alkitab hari masih gelap. Dia pergi untuk berdoa sendiri. Dia pergi berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa sendiri, tempat biasa dia berdoa. Nah pertanyaannya, untuk apa Yesus dia pergi sendiri untuk berdoa? Karena sebelum dia melayani, karena sebelum dia turun untuk melayani jiwa-jiwa, dia perlu untuk ada komunikasi dengan Bapaknya. Dia perlu sampaikan segala sesuatu. Dia perlu yang namanya dicas kembali lagi. Dia perlu yang namanya kuasa untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, meninggalkan segala rutinitas di dalam pelayanan untuk kita dikuatkan itu tentunya harus berbeda, yaitu kita harus punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa melayani, kita nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan aktivitas, ataupun kita nggak bisa dapat menembus segala sesuatu jika kita nggak punya waktu untuk sendiri dengan Tuhan. Jika kita nggak punya waktu untuk apa? Untuk berdiam dengan Tuhan. Kita terlalu banyak sibuk dengan kehidupan kita, dengan rutinitas kita, tapi kita kehilangan waktu-waktu yang terbaik dengan Tuhan. Saya nggak tahu waktu-waktu yang terbaik dengan saudara itu jam berapa. Mau pagi, mau siang, mau malam, saya nggak tahu. Tapi ketika kita memberikan waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan, saudaraku, maka di dalam aktivitas atau pelayanan kita, pekerjaan kita, disitulah kita dikuatkan. Disitulah kita mengalami yang namanya hikmat Tuhan. Disitulah Tuhan akan memimpin kita untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah. Di dalam ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tentunya kalau kita di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, semua orang pasti akan berteriak. Satu saat saya naik di sebuah pesawat itu ke arah Mesir, mau masuk ke Israel dari Mesir. Jadi kita akan turun di bandara Israel. Saudara, di dalam pesawat itu
Kita rombongan cukup banyak. Rombongan ada mungkin sekitar berapa ya? 80 itu dari Indonesia. Kemudian ada lagi rombongan yang lain dan juga orang-orang yang mau ke Israel. Nah saudara, ketika di dalam perjalanan itu kayak ada ruang yang kosong, ruang yang hampa di udara saudara. Itu pesawat langsung jatuh. Dari dia terbang sedikit langsung turun. Semua orang langsung bilang, oh. Tapi yang lain pada bilang, haleluya. Terus pas pesawatnya masuk di ruang yang hampa itu langsung jatuh, tapi nggak mati. Mungkin saudara pernah naik pesawat tuh, terus melihat kapal udara seperti itu. Saudara, ketika seperti itu semuanya teriak tuh, panggil apa yang dia sebutlah, pasti panik banget saudaraku, panik banget. Dan mereka ketakutan, tapi saya lihat pendeta saya santai-santai aja gitu. Mungkin udah pengalaman kali, udah terbiasa kali, karena menghadapi naik pesawat keseringan itu sudah hal yang seperti biasa bagi dia kan. Nah, inilah yang menjadi bagian ketika dia punya waktu, kita punya waktu di dalam hadirat Tuhan, kita nggak bakalan takut menghadapi yang namanya badai-badai yang tiba-tiba terjadi sesuatu. Nggak pernah takut. Kenapa? Penyertaan Tuhan itu menyertai setiap langkah hidup orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu menjadi kehidupan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Mereka menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, saudaraku, maka di dalam segala situasi, kalaupun kecelakaan itu terjadi dengan kita, kita tahu kemana kita akan pergi. Kalau kecelakaan itu terjadi kepada kita, kalau kita sudah serahkan diri kita, kehidupan kita kepada Tuhan, kita tahu kemana kita akan pergi. Yaitu pasti bersama-sama dengan Bapa di surga. Kayak seperti lagu tadi, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Perkenanan Tuhan yang meneguhkan hati kita untuk percaya kepada Dia. Kita tidak akan pernah bisa tersenyum kalau kita tidak pernah ada di dalam hadirat Tuhan. Justru ada di dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami ketenangan, sehingga badai datang kita akan terus tetap senantiasa tersenyum. Karena apa? Yang menyertai kita adalah Tuhan, bukan badai. Yang menyertai kita, walaupun badai itu ada menerpa kita, tetapi Tuhanlah yang akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berikanlah waktumu bersama-sama dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita melihat kualitas iman kita itu akan semakin tinggi. Saudara punya karakter juga akan menjadi karakter yang sungguh-sungguh sama seperti Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, yang kedua dari perikop ini bisa kita perhatikan di dalam ayat yang ke-37 tadi. Saudara bisa perhatikan ayat yang ke-37. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menjemur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua adalah diizinkan masuk di dalam ujian. Kan sudah bersama-sama dengan Yesus nih, mengajar orang, melayani orang banyak. Tetapi Yesus berkata, mari kita pergi bertolak ke seberang. Ketika mereka naik bersama dengan Yesus dalam perahu, mereka diizinkan untuk mengalami yang namanya ujian. Bukankah setiap anak-anak kita yang mau naik kelas, dia pasti akan ujian? Benar. Setiap orang pun yang mau naik level yang lebih tinggi, ada ujian dan tantangan. Seperti hari ini Bapak Ibu, ada ujian dan tantangan bagi kita. Ujian dan tantangan nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu saudara. Ini adalah ujian dan tantangan bagi gereja ini. Bagaimana saudaraku?
Saya percaya betul ujian dan tantangan ketika kita bisa lewatin gereja ini, saudaraku, maka Tuhan akan memberikan yang namanya kedahsyatan yang akan mengikuti pelayanan kita. Tuhan memberikan yang namanya jalan-jalan keluar bagi kita, bahkan penambahan jiwa-jiwa yang banyak akan mengikuti di dalam pelayanan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, jika kita diizinkan masuk di dalam ujian, respon kita bagaimana, saudaraku? Apa respon kita? Apakah kita panik ataukah kita ketakutan? Coba saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-38. Ini responnya mereka. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangun dia. Ini respon yang pertama manusia, bahkan Yesus gurunya lagi tidur, dibangunin. Hei, Yesus, kamu gak lihat bahwa kamu akan binasa, kamu akan mati? Maka murid-muridnya membangun dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli. Benar? Apa Yesus tidak peduli? Enggak. Dia tahu bahwa dia bisa menyelesaikan masalah karena dia Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyelesaikan masalah, kita boleh panik, kita boleh takut, tetapi jangan lupa, jangan pernah datang kepada orang lain, tapi datanglah kepada Yesus. Bangunkan Yesus. Bukan berarti Yesus tertidur. Dia tahu ya apa yang akan terjadi, dia tahu apa yang akan dia selesaikan, apa yang akan dia lakukan untuk menolong kita. Dalam hidup kita, ketika Yesus ada sementara mungkin menurut kita nih, Yesus kok ketika saya berdoa kok dia nggak jawab-jawab. Ketika saya bergumul kok dia nggak menyatakan kuasa. Ini seperti sama nih, seperti dia sedang tertidur di sebuah tilam. Tapi ketika ada badai, itu sebabnya badai dan gelombang itu datang untuk kita, untuk apa? Supaya kita menguatkan iman kita dan kita melibatkan Yesus dalamnya. Badai dan gelombang itu terjadi kepada kita supaya apa? Supaya meninjau, supaya memperhatikan, supaya memperlihatkan bagaimana karakter iman kita. Badai dan gelombang itu terjadi supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk melihat kualitas iman kita. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Bagaimana seorang akan menjadi dewasa kalau dia tidak pernah belajar daripada hal-hal yang kecil? Dia harus mengikuti pertumbuhan dari mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3 sampai 5 tahun, kemudian dia mulai remaja, kemudian dia mulai menjadi dewasa, dan dia menjadi orang tua. Jadi semuanya itu adalah proses pembelajaran bagi kita. Tuhan punya rencana untuk melihat kualitas iman kita di dalam badai. Dalam badai kehidupan keluarga rumah tangga kita, ada badai-badai yang seringkali kita hadapi. Ya mungkin suaminya keras, ya mungkin istrinya cerewet, ya mungkin anak-anaknya nggak mau dengar-dengaran. Ada badai juga yang mungkin dalam kesulitan ekonomi, ada badai yang kesulitan bagaimana anak-anaknya bergaul dalam pergaulan bebas. Ada badai-badai itu yang akan terjadi, yang mungkin pernah kita alami. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa masuk di dalam ujian? Karena kita harus punya konsep yang benar bahwa Tuhan punya rencana untuk melihat kualitas iman kita saat kita masuk di dalam badai. Yang kedua adalah bahwa justru dalam ujian membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Selain reaksi daripada para murid-muridnya, maka murid-muridnya membangun dia. Tadinya dia tertidur. Ketika badai datang, murid-muridnya membangun dia. Yesus, kami akan celaka. Engkau nggak tahu, engkau nggak peduli sama kami. Kami air sudah masuk, tetapi Yesus masih tidur. Biasanya kalau orang itu basah pakaiannya atau celananya atau bajunya, dia akan kaget, dia akan bangun. Loh, kok basah ya? Tapi Yesus bisa tertidur, saudaraku. Alasannya adalah bahwa saya percaya betul bahwa Yesus tahu badai dan gelombang akan terjadi, tetapi dia mau melihat dulu reaksi daripada murid-muridnya. Apakah mereka melibatkan dia enggak? Apakah mereka datang mencari dia enggak, saudara? Justru ujian membuat kita semakin dekat. Para murid-muridnya membangunkan dia. Kita perlu untuk ketika masalah datang, perlu untuk ketok dan memanggil Yesus. Yesus, tolong, saya mau ujian.
Yesus, tolong, saya mau masuk di dalam proses, dalam perkara ini saya nggak tahu bagaimana caranya. Yesus, tolong buka jalan bagi saya. Yesus, kami udah tahu lagi membayar uang kontrakan, kami udah tahu nggak tahu lagi untuk membayar uang sekolah anak-anak. Bagaimana caranya? Engkau punya Yesus yang siap untuk menolongmu setiap ketika badai itu datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari teruslah dekat dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa ketika kita belajar untuk diizinkan untuk masuk di dalam ujian, maka itu menandakan bahwa iman kita akan semakin kuat. Artinya ketika dari permasalahan lewat ke permasalahan, lewat permasalahan lagi, itu membuat kita semakin kuat di dalam iman kita. Apa? Supaya kita tidak bisa goncang, supaya kita tidak lagi terpengaruh seperti pada waktu murid-muridnya itu membangunkan Yesus karena ketakutan. Yesus, apakah engkau nggak peduli sama kami? Ketika persoalan satu terjadi, kedua terjadi, ketiga terjadi, itu sebabnya harus membawa kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin apa? Semakin menjadi orang yang tough, orang yang kuat, orang yang sudah pernah melewati badai, sudah pernah melewati segala sesuatu, tapi tetap berharap kepada Tuhan, tapi tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah bersandar dengan kekuatanmu sendiri. Jangan juga bersandar dengan pertolongan-pertolongan dari manusia. Itu akan membuat kita capek dan membuat kita akan menjadi orang yang tidak bisa menghargai akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dengar ini. Tuhan selalu ada dan menyertai kita, dan tidak membiarkan kepada kita sehingga kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dia mampu dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati setiap badai dan mengalahkan setiap gelombang. Itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, menjadi kekristenan itu adalah sesuatu yang progresif. Menjadi Kristen itu bukan stuck, biasa-biasa aja. Kita harus bertumbuh dong. Kita harus menjadi pribadi yang apa? Yang naik level imannya itu semakin hari semakin dewasa. Nggak bisa jadi anak-anak saja. Hari ini kita bisa melayani, besok kita melayani, tetapi tingkat kerohanian kita harus bertumbuh semakin hari, naik satu level. Hari ini kita bisa melihat Tuhan, besok ketika ada badai kita tetap akan melihat Tuhan, karena level kita sudah naik, karena kita sudah mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal, tetapi kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Itulah yang akan membuat kita bisa menyelesaikan ujian-ujian dalam hidup kita. Saudara, seorang suami tidak akan pernah bisa menyelesaikan ujiannya secara rohani, saudaraku, ketika levelnya itu dia tidak tingkatkan, ketika dia nggak punya waktu dengan Tuhan, ketika dia sibuk dengan segala sesuatu, dia sibuk dengan pekerjaan dia, tetapi dia tidak memberikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Maka saudara, perhatikan ini, bahwa waktu yang dia habiskan untuk segala pekerjaan, untuk segala aktivitas tanpa ada di dalam hadirat Tuhan, maka dia tidak akan pernah menaik level untuk kerohanian dia. Kenapa? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mulai belajar memberikan waktu kepada Tuhan, belajar untuk mengutamakan Tuhan, saudaraku, disitunya kita akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengerti bagaimana Tuhan akan membimbing kita, bagaimana Tuhan akan menopang kita, bagaimana Tuhan akan membuka solusi dan jalan-jalan yang terbaik bagi kita. Untuk apa? Mencari jalan keluar untuk memberkati keluarga kita, untuk memberkati orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita supaya level iman kita itu naik, supaya kita bisa melewati badai dalam hidup kita. Yang ketiga adalah bahwa ketika kita pelajari daripada ayat-ayat ini, saudaraku, yang ketiga yang perlu untuk kita pelajari di dalam ayat yang ke-40. Bisa ditolong tampilkan ayat yang ke-40. Dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, poin yang ketiga adalah
dari perikop ini kita harus tetap percaya. Bukankah setiap kita juga mengalami ketakutan dalam kehidupan kita? Ada sini yang gak pernah mengalami ketakutan ketika ada menghadapi biaya-biaya yang harus kita talangi, yang harus kita bayar, yang harus kita lengkapin dalam hidup kita, seperti biaya sekolah, seperti biaya rumah tangga, seperti bayar listrik, bayar tagihan, bayar kontrakan, dan bayar segala macam. Saudara, kadangkala ketika kita nggak punya duit, itu kayaknya datang kepada kita dan membuat kita juga menjadi stres, membuat kita juga menjadi orang, aduh gimana tuh cara Tuhan. Di sini dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang perlu untuk kita perhatikan adalah bahwa kita harus tetap percaya meskipun badai sedang berlangsung. Kita butuh duit untuk membayar gedung gereja. Duitnya masih belum cukup, tapi saudaraku, kita harus belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya bukan berarti kita harus terus menjadi orang yang menyerah. Kita berserah kepada Tuhan, tapi kita punya pengharapan kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa, tetapi kita harus belajar untuk apa? Melihat situasi atau kondisi untuk apa? Untuk bisa minta pertolongan Tuhan lewat penyerahan hidup kita. Lewat penyerahan hidup kita, maka kita memberikan segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, kita sedang berikan kepada Tuhan. Orang yang menyerah, dia tidak akan pernah melihat yang namanya pertolongan Tuhan. Tapi orang yang berserah kepada Tuhan, bukan menyerahlah, orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan untuk kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, saudaraku, maka ini yang harus kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan, tapi juga bertindak. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita minta hikmat supaya kita dapat bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, terkadang Tuhan izinkan air masuk dalam perahu kehidupan kita, penuh dengan air sementara Yesus tertidur. Terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi seperti ini. Ya, menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini. Tapi percaya deh, di waktu yang tepat Tuhan akan menyediakan bagi kita. Di waktu yang tepat Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Dan dengar ini Bapak Ibu, badai itu pasti akan berlalu. Engkau akan menyelesaikan masalahmu dan kita akan sampai di seberang. Sama seperti apa yang Yesus katakan, yuk bertolak ke seberang. Ketika kita melihat akan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat apa yang Yesus ucapkan itu tergenapi, bahwa bertolak ke seberang. Karena ketika dia tahu badai itu akan terjadi, tapi dia juga tahu bahwa mereka pasti akan sampai di sana. Demikian pun juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Saudara perhatikan ini. Lebih baik seperahu dengan Tuhan Yesus meskipun ada badai kehidupan yang terjadi, lebih daripada orang-orang yang tinggal di pinggir pantai di mana Yesus tidak ada bersama-sama dan mereka tidak pernah mengalami badai. Saudara pilih yang mana? Tinggal di pinggir pantai, tidak ada badai, namun juga tidak ada Yesus. Saudara pilih mana? Pilih bersama dalam perahu, ada badai, tapi ada Yesus. Saudara pilih mana? Ya? Saudara perhatikan ini. Lebih baik seperahu dengan Yesus meskipun ada badai kehidupan, daripada Anda atau kita ada di pinggir pantai meskipun tenang, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Sana tidak ada Yesus. Nggak akan ada mujizat kalau kita di pinggir pantai. Nggak bakalan. Nggak ada yang namanya pertolongan Tuhan kalau kita ada di pinggir pantai, kalau Yesus nggak ada di situ. Tapi kalau
kita seperahu dengan Yesus, walaupun ada badai, pasti ada mujizat di situ. Pasti ada pertolongan di situ. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi engkau mau naik level, bawalah Yesus masuk dari dalam perahu kehidupanmu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa tenang di dalam segala situasi. Kiranya ini boleh memberkati Bapak Ibu saudara dalam Tuhan.